Untuk memperluas jangkauan museum kepada masyarakat, khususnya generasi muda, pameran Museum Keliling Vijaya Jaladri Nusantara digelar di Dalam Joyokusuman, Kota Solo mulai Kamis 23 Juli hingga Minggu 26 Juli 2026. Pameran ini menghadirkan 65 museum, galeri dan komunitas budaya dari berbagai daerah sebagai sarana edukasi sejarah dan pelestarian budaya. Sekretaris Daerah Kota Solo, Budi Murtono, mengapresiasi penyelenggaraan pameran yang mempertemukan puluhan museum dalam satu lokasi. Menurutnya, kegiatan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal kekayaan sejarah dan budaya Indonesia. Saya sangat berharap nanti kepala sekolah yang hadir, saya minta ajak murid-muridnya untuk hadir, untuk melihat museum-museum ada ini, mumpung museum-museum itu berkumpul di sini, jadi tidak perlu mau ke museum harus ke Jakarta, museum harus ke Sangiran, tapi bisa semua bisa kumpul di sini. Sangat bagus ya, sangat bagus dan sangat beraneka ragam dengan tema tentang kemaritiman. Ternyata semua museum bisa menentukan hubungan koleksi mereka dengan kejayaan maritim Indonesia masa lalu. Dibuka untuk umum dan gratis, selain bisa menikmati aneka koleksi museum, pengunjung juga disuguhi aneka instalasi menstrik untuk spot foto. Saya sangat senang karena saya baru melihat di museum ini. Uang zaman tahun 90-an, ada keris, terus ada listrik itu tadi. Sangat menyenangkan, bisa ada spot foto yang free HTM, terus lucu-lucu gitu. Bagus ya, maksudnya ini buat anak-anak muda gitu, biar bisa mengenang sejarah gitu. Diharapkan dengan hadirnya museum keliling ini dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan generasi muda mengenai nilai historis, sosiologis, dan filosofis koleksi museum. Dengan mengusung tema Track the Future, PT KAI Daop 9 Jember, Jawa Timur menyelenggarakan KAI Realtek Robotics Competition dalam memperingati Hari Anak Nasional 2026 di Gedung Garuda Daop 9, Kamis 23 Juli. Kegiatan yang diikuti sebanyak 20 pelajar sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama di Jember dan Banyuwangi ini merupakan wujud komitmen KAI Daop 9 mendukung tumbuh kembang generasi muda melalui pembelajaran berbasis teknologi yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Sejalan dengan semangat Code the Future Build Smarter Transportation, para peserta diajak mengenal konsep robotika dan coding sebagai bagian dari perkembangan teknologi transportasi modern. Dalam kompetisi robotika ini, para peserta berlomba memprogram robot untuk menyelesaikan berbagai misi pada lintasan yang dirancang menyerupai perjalanan kereta api di wilayah Daop 9. Kami ingin memperkenalkan kepada generasi muda, anak-anak, terkait dengan bidang sains dan teknologi. Karena di dunia sekarang ini kita tidak terlepas dari bidang teknologi. Dan tentunya nanti ke depan AI akan semakin banyak dan itu kita akan gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Dari tadi tidak ada error. Selepas latihan itu banyak. Saya harus mulai coba lagi modenya. Kompetisi robotika ini akan terus dikembangkan sebagai komitmen KAI dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul, kreatif, dan siap menghadapi era transformasi digital. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengungkap 10 juta nomor seluler kini telah terdaftar secara biometrik, terhitung sejak diberlakukannya Permen Biometrik pada 1 Juli 2026. Pemberlakuan pendaftaran nomor seluler secara biometrik bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan digital. Dalam komitmen bersama implementasi registrasi pelanggan berbasis data biometrik di Jakarta, Kamis 23 Juli,
Menkomdigi mengatakan angka kerugian akibat kejahatan digital dengan nomor seluler bodong mencapai 9 triliun rupiah pada tahun 2025. Nomor bodong tersebut datang dari pengguna ponsel yang mendaftar menggunakan nomor induk kependudukan palsu atau tidak secara biometrik. Mutia menjelaskan sejak diberlakukannya kewajiban pendaftaran nomor seluler dengan biometrik, jumlah peredaran nomor ponsel tiap harinya saat ini sudah menurun dari 1 juta nomor seluler per hari, kini hanya 280.000 per hari. Bahwa dalam masa waktu ini sudah dilaksanakan lebih dari 10 juta data biometrik dari pelanggan operator seluler. Pada prinsipnya adalah negara harus hadir untuk mengamankan pelanggan konsumen dari kejahatan-kejahatan digital, terkhusus yang datang dari anonimitas atau nomor-nomor seluler yang tidak bernama atau menggunakan nik palsu karena tidak dicek wajahnya melalui jumpa langsung ataupun biometrik. Menkomdigi meminta seluruh kanal registrasi operator seluler, baik di gerai, aplikasi, hingga situs web, berkomitmen memberlakukan aturan pendaftaran nomor secara biometrik, termasuk di kota besar dan daerah, agar tidak menjadi celah pelaku kejahatan digital.